Ya, baik, langsung kita menuju kemana nih? Mitos dan fakta. Oke, kita langsung aja, ini ada mitos dan fakta. Oke, ini mitos kita kasih ke Dr. Wibi dulu. Nah, nanti dan faktanya fakta Dr. Arif. Dr. Arif. Ya. Baik, mitos atau fakta dok? Oke, disfungsi ereksi hanya terjadi pada usia lanjut. Fakta. Oh, fakta berarti fakta harus Fakta. gini. Nah, Iya. fakta. Hanya Fakta, terjadi pada usia lanjut ya dok ya? Jadi disfungsi ereksi kan penyebabnya macam-macam ya. Betul. Ada yang organik, ada yang non organik atau psikogenik ya. Nah, salah satu penyebabnya adalah organik. Itu salah satunya bisa karena vaskuler, faktor pembuluh darah. Nah, itu memang disfungsi ereksi ini identik dengan faktor usia lanjut. Jadi kalau udah sepuh ya wis lah gitu ya. Cuman ternyata usia sepuh itu ternyata tidak mengurangi frekuensi hubungan seksual ternyata ya. Jadi gitu, ya. saya dulu sekolah setelah lulus tuh banyak, kalau untuk urologi kan banyak pasien prostat ya, mayoritas pasien prostat kan tidak ada yang usia muda, usia 50 tahun. Usia 60 tahun habis operasi, konsultasi, keluar, masuk lagi. Kadang-kadang pasangannya, kadang-kadang pasien sendiri. Dok, kalau dipakai untuk berhubungan masih bisa. Saya juga kaget, umur sudah 5 Cik. Waduh. Masih. Iya. Oh. Nggak kalah sama Jangan kalah. seminggu 2 kali. Jadi memang pada usia lanjut itu identik dengan disfungsi ereksi itu sesuatu yang normal. Ya, karena memang faktornya macam sekali, bisa karena hormonal, bisa karena faktor pembuluh darah, kemudian faktor pembuluh darah ini tidak hanya bisa terjadi pada usia lanjut ya, karena proses degeneratif dan sebagainya, tetapi bisa juga pada faktor usia muda ya. Mungkin beliau Dr. Arif yang akan menjelaskan ya kenapa sih pada usia muda kok bisa terjadi disfungsi ereksi ya. Ya. Lanjut mitos Lanjut fakta nih dok. yang kedua Oke, dok. mitos atau fakta? Onani bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Mitos. Ya, alhamdulillah. Tuh kan. Aplausos dulu. Ada penjelasannya dok. Jadi Mas Ganjar aman. Aduh, aman. Mas Ganjar aman banget ini. Ya. Nanti habis podcast langsung ke belakang sana. Jadi secara langsung tidak berhubungan ya. Jadi mau onani mau nak onani ya tidak mempengaruhi fungsi ereksi ya. Cuman mungkin kalau mau dihubung-hubungkan bisa ya, bisa, tapi mayoritas karena proses psikis saja, pikiran ya. Jadi mungkin yang pada saat pada saat onani yang dibayangkan mungkin ya artis siapa yang ini yang seksi-seksi gitu ya, pada saat kenyataan di rumah lah sing teko kok yang masuk kamar kok gini. Daster ngatus ya. Iya. Bau Tapi buku lagi. secara medis sebenarnya tidak mempengaruhi dan tidak berhubungan dengan disfungsi ereksi ya, banyak ke faktor psikisnya. Baik dok. Tapi by the way, buat sobat Monty jangan ngonani ya. Yang laki-laki nih, yang umur muda, Umur tua? umur tuh ya itu nggak tahu. Produser Mary, pokoknya kita hari ini ada Mary. Tapi dokter Nona tuh tangannya gede sebelah loh, sebelah kanan. Oh, ternyata. Oh. Jadi saya besok pakai tangan kiri. Oke, Mas Reza jangan diedit sampai selesai. Udah nggak apa-apa, kita vulgar hari ini. Ya, Berarti baik dok. Dokter Nonot kenal Tante Rosa ya? Zaman SMP. Oh, zaman SMP. Oh, oke. Artis-artis lama ya. Oke, artis lama. Ya, baik. Dok, langsung aja nih. Jadi apa saja sih dok faktor penyebab disfungsi ereksi? Dokter Arif nih, Dokter Arif dulu. Oke. Penyebabnya. Iya. Berarti Dokter Arif lebih ke BTKV ya, lebih ke Ya, ke pembuluh darah. Pembuluh Jadi darah, oke. penyebab disfungsi ereksi itu kalau boleh kita bagi itu 2. Nah, psikogenik dan organik. Oh, iya. Dan organik itu memang
di badan kita itu ada kurangnya gitu, ada kelainannya. Ya. Sedangkan psikogenik itu lebih ke psikis. Misalkan pasangannya galak atau dia nggak nyaman atau ada stres, misalnya kerjaan yang menumpuk atau dia sedang banyak masalah, pasti itu berpengaruh dengan kemampuan ketika berhubungan suami istri. Nah, sedangkan absennya kurang dipanggil direktur, waduh, itu langsung sud gitu. Kok nggak ada absen ini? Gitu. Stresnya nambah ya. Oke, lanjut. ada juga yang karena memang di tubuh kita ini memang ada problem yang harus diselesaikan. Nah, itu ada 3 hal. Yang pertama paling sering itu adalah masalah endokrin atau hormonal. Jadi hormonal ini baik hormon yang dibutuhkan untuk memang untuk alat kelamin ya. Contohnya kurang testosteron segala macam. Nah, itu berhubungannya dengan urologi dan androlog ya mungkin. Kemudian atau hormon lain yang nggak berhubungan secara seksual tapi mengakibatkan penurunan kualitas dari hubungan seksual. Contohnya adalah penyakit diabetes mellitus ya atau kencing manis. Kencing manis tuh banyak problemnya. Nanti salah satunya adalah terjadi penyempitan dari pembuluh darah yang memberikan supply ke penis kita atau ke alat kelamin kita. Kan penis tuh bisa keras karena isinya darah. Ya, jadi isinya bukan daging ya, darah gitu. Otot. Jadi darah daging. Nah, yang mompa darah apa ya? Jantung. Jadi kelainan lain misalkan ada gagal jantung, orang yang sakit jantung pasti kualitas dari gangguan disfungsi ereksi itu bisa muncul gitu. Kualitas dari penetrasinya mungkin berbeda. Ya, itu. Kemudian faktor lain adalah yang memang khas di bidang saya ya memang pembuluh darah tadi itu. Nah, sama ini pembuluh darah itu kalau udah udah tersumbat, ini yang ilmu baru ya, ilmu yang belum banyak dikembangkan. Kalau tersumbat ya sudah nggak pernah di screening. Gitu. Tapi padahal itu bisa di screening sebenarnya dengan ilmu yang baru saat ini di screening. Tapi karena dia invasif, jadi kalau mau screening itu nggak bisa lewat CT scan, nggak bisa lewat USG, nggak bisa. Jadi dia harus namanya kateterisasi. Jadi kayak kalau orang sakit jantung atau apa. Cath lab gitu ya? Di cath lab, bener. Ya? Okay. Biasanya sih bius lokal ya, masih sadar aja. gitu. Kayak Sejam itu, Dok, ya? selesai Kayak gitu. Cuci otak itu ya. Ya kayak orang kalau dokter yang Terawan stroke itu. cuci otak, dokter Terawan seperti itu sama, masuk kateter, pasiennya sadar, masuk kateter. Waktu tindakan bisa diputerin lagu koplo bisa, diajak ngobrol bisa, tapi kita buat melihat itu. Nah, itu di screening terakhir gitu. Setelah memang kasus penyebab psikisnya di rule out ya, disingkirkan, bukan karena psikis, bukan karena kelainan endokrin tadi ya, hormonal, kurang hormon atau enggak, atau di bidangnya dokter Wibi bukan karena ada kelainan misalkan ada prostat ya atau kelainan yang lain, sudah coba terapi hormonal gitu. Nah, itu baru kita pikirkan, ini jangan-jangan ini jalannya yang buntu ini, yang ngisi darah. Mudah-mudahan nggak puas dengan penjelasan saya. Karena kalau nggak puas nyari lagi. Oke. Betul. Kalau terpuaskan udah selesai coba. Lemas. Poso. Lanjut sekarang. Ya. Ayo, mitos dan fakta lagi, Dok. Disfungsi ereksi sama dengan ejakulasi dini. Ayo, mitos atau fakta, Dok? ejakulasi dini. Mitos. Mitos ya. Berarti beda ya, Dok ya, antara ejakulasi dini dan disfungsi ereksi. Jadi dua-dua itu sebenarnya termasuk disfungsi seksual ya. Jadi Disfungsi itu tidak seksual. bisa mencapai kepuasan seksual gitu ya, Mbak Mary ya. Jadi ada dua disfungsi ereksi, dia tidak bisa ereksi, tidak bisa penis, tidak bisa melakukan penetrasi. Betul. Kalau ejakulasi dini itu lebih ke peltu ya. Wah. Pel metu. Jadi mungkin 5 menit udah. 5 menit udah. Ada yang ketawa tuh. Jadi sangat berbeda ya.
disfungsi ereksi itu sama sekali tidak bisa melakukan penetrasi ke ke vagina ya. Cuman kalau ejakulasi dini bisa penetrasi, cuman pasangannya belum mencapai orgasme sudah keluar. Ya, kalau definisi waktu tidak sama setiap orang ya, tapi biasanya di bawah 5 menit. Ya, jadi begitu penetrasi 5 menit sudah keluar. Mungkin pemanasannya terlalu lama mungkin. Oh iya. Pemanasannya terlalu lama. 1 jam. Diapain coba? Cuma sebentar. Makanya tangan gede sebelah. Tanterusa. Aduh. Lanjut. Mitos atau fakta? Disfungsi ereksi bukan hal yang berbahaya. Mitos atau fakta? Ini. Bukan hal yang berbahaya. Ini ya antara mitos dan fakta sih. Antara mitos dan fakta. Juga, ya. Ini enggak mau. Ya. Gimana penjelasannya gimana? Bukan hal yang berbahaya. Fakta. Nah, fakta. Fakta aja. Fakta. Oke, bukan hal yang berbahaya. Mas Reza Faktanya kalau diceraikan bisa cari lagi. Ki opo Janoki. Oke, tapi enggak apa-apa karena ini kita artinya butuh, gini, disfungsi ereksi biasanya memang berespon terhadap terapi ya. Jadi mungkin bukan hanya satu faktor penyebabnya, mungkin multifaktor bisa. Dan biasanya menunjukkan hasil yang menggembirakan. Jadi banyak penderita-penderita disfungsi ereksi itu ketika udah mau mengalami terapi sudah ada perkembangan. Jadi jangan putus asa. Waduh, kok nggak bisa gerak ini? Wah, jangan putus asa. Wardi wae. Solusi. Lo bener lo solusi. Solutif. Lah iya. Positif. Oke, lanjut. Oke, dong. Jadi kalau dibilang tidak berbahaya dalam arti secara medis tidak berbahaya dalam hal yang membahayakan jiwa, membahayakan ini sih tidak berbahaya ya. Kita berbicara soal disfungsi ereksinya saja, tapi kalau ada penyebab lain yang akhirnya berkomplikasi dalam disfungsi ereksi seperti penyakitnya di bidangnya beliau ya, penyakit jantung koroner, penyakit sumbatan itu otomatis berbahaya. Tapi tidak secara langsung disfungsi ereksinya. Tetapi kita bisa juga menyampaikan kalau itu sesuatu yang bahaya dalam hal sesuatu yang serius ya, karena memang kehidupan seksual pasti banyak berpengaruh terhadap keseharian seseorang ya. Itu menurut saya pengaruhnya sangat besar ya, yang malam harinya atau pagi harinya ada gangguan disharmonisasi di keluarga, pasti akan berpengaruh besar terhadap pekerjaannya, terhadap aktivitas yang bersangkutan. Jadi kalau berbahaya dalam hal medis sih secara langsung tidak ya, tapi kalau itu menjadi hal yang penting ya, hal yang serius untuk seorang pasien itu bisa. Ya, jadi tergantung dari pasien dan lingkungannya itu. Biasa pasien saya itu datang setelah dia kecewa. Gitu. Dia datang, "Dok, saya ini ada gangguan ini, Dok." Ya. Saya udah berobat, pasiennya umurnya 64 itu. Masa sama dokter sebelumnya malah dimarahin. Lah, Pak kowe wis tua arep lapo lah. Nah, itu padahal tiap rumah tangga itu mungkin kebutuhan akan hubungan suami istri itu berbeda-beda. Betul. Mungkin ada yang memang usia segitu ya sudah lebih ke gitu ya. Nah, ini ada clue-cluenya ini tadi ya. Mitos atau fakta, Dok? Stres sebabkan disfungsi ereksi. Teng-teng. Fakta, wes jangan sok-sokan stres ya. Ndak raiso Ngadeg. Nah. Jadi kita berarti hidup kita tuh harus slow aja ya. Seperti podcast hari ini udah ambiar aja, pokoknya biar kita tuh nggak stres ya kan, kita bisa berdiri. Oke, lanjut, Dok. Siapa saja atau kondisi yang bagaimana sih, Dok, yang beresiko disfungsi ereksi? Oke, mungkin Dokter Bibi dulu ya. Ya, nanti kalau ya yang pasti yang sangat berisiko sih sebenarnya mungkin Dokter Arif yang harus banyak bicara ya, karena memang faktor usia ya, itu yang pasti berkaitan dengan apalagi faktor usia. Karena kenapa sih ke faktor usia? Karena ada penyebabnya tadi, ada faktor hormonal yang pasti secara secara normal saja
semakin usia tua kadar hormon pasti turun ya. Terlebih juga dengan selain itu juga mungkin dokter Arif akan menjelaskan ya, kondisi vaskularnya juga mungkin sudah berubah ya, nggak seelastis kalau usia kita ya, tapi kalau Pak Ganjar mungkin sudah agak lapuk ya, menua ya. Jadi karena faktor usia tadi, terlebih juga dengan penyakit sistemik yang lain, misalnya ada diabetes, ada hipertensi, kemudian yang pasti juga kalau kita nggak ngelihat usia ya seperti yang tadi disampaikan ya, orang dengan kondisi stres yang tinggi itu sangat berisiko terjadi gangguan ereksi. Kemudian dari postur tubuh ya, yang obesitas, yang faktor ini kegemukan itu pasti lebih berisiko terjadinya disfungsi ereksi. Gitu. Mungkin Dokter Arif mau melengkapi. Terima kasih Dokter Wibi. Ya udah lengkap sih. Ya. Jadi utamanya biasanya seiring bertambahnya usia itu ada penyakit namanya cardiovascular disease. Kardio itu pompanya, jantungnya, vaskular itu pipanya, salurannya. Penyakit yang gara-gara saluran dan pompanya. Nah, penis dipompa oleh jantung. Kalau jantungnya bermasalah, maka pompanya akan menurun. Makanya itu sebabnya salah satunya adalah pola hidup sehat, terus olahraga kardio ya, olahraga yang bisa meningkatkan performa jantung itu sangat membantu untuk mengatasi disfungsi ereksi ini. Misalkan jogging, bersepeda ya. Ini sepeda aja, jangan tiap 1 kilometer mampir soto ya sama aja. Kilometer depan mampir rawon ya. Tapi faktanya emang gitu. itu fakta bukan Bukan itu. Mampirnya, fakta, ya. mampirnya Alfamaret, Indomaret beli air putih aja lah. Oke, siap. Ya. Yang kedua ya tadi vaskulernya atau pembuluh darahnya atau pipanya. Ya, banyak yang bisa menyumbat pipa ini. Hiperkolesterol bisa, heavy smoker ya, perokok berat bisa. Kencing manis ya, yang nggak terkontrol bisa. Darah tinggi bisa. Darah tinggi kan bukannya tambah kenceng dok pompanya, enggak. Kalau darah tinggi itu pipanya beradaptasi karena melawan tekanan yang tinggi, dia menebal gitu. Karena dinding yang dalamnya itu harusnya hidup, dia mati. Gitu. Jadi menebal. Nah, pembuluh darah yang kalau pembuluh darah itu menebal, lubangnya, lumennya atau pipanya itu kan makin kecil. Nah, pembuluh darah yang kecil-kecil akan tersumbat. Di mana itu? Pembuluh darah otak, pembuluh darah mata, pembuluh darah ginjal, pembuluh darah penis. Gitu. Jadi darah tinggi yang nggak terkontrol juga bisa bikin itu. Tambah usia yang tadi, hormon yang harusnya ada jadi berkurang, hormon yang harusnya nggak dominan jadi dominan. Kegemukan sama, itu problem hormonal dengan terus tadi hiperkolesterol segala macam. Kalau yang karena sumbatan tadi di DSA di sini bisa dok ya? Bisa. Oh iya, kita kan pakai DSA. Memang kasusnya kalau di Muardi ini yang 2 tahun yang bisa kerjakan itu di Muardi ya. Baru 2 orang yang berani datang gitu. Dengan baru 2 orang. Maksudnya Ini yang perlu datang dipromosikan banyak, loh. yang datang Pasiennya. banyak, tapi setelah di screening ternyata yang problemnya vaskuler yang berani sampai DSA itu baru 2 orang. Alhamdulillah dua-duanya sampai sekarang happy. Alhamdulillah. Gue bilang gini, dok terasa anget sekarang dok. Jadi sampai sekarang tiap 3 bulan saya dikirimin jajan banyak banget itu berdus-dus gini. Ini nyari temen tuh Pak, nyari jajan gini. Tapi sebenarnya podcast kayak gini tuh sebagai ajang marketing yang bagus ya. Betul, Mungkin karena Dok. apa? Mungkin pasien dokter Arif mungkin harusnya banyak, cuman mereka mau datang dengan keluhan seperti itu kan kadang-kadang kan malu ya. Apalagi umur malu, sudah takut, 50 60 gitu kan. Tapi mungkin seperti yang tadi disampaikan aktivitas seksual itu sesuatu yang sesuatu yang penting buat dia. Betul. Tapi nanti dokternya bilang, dok, wis tumbak arep ngopo meneh kan gitu ya. Jadi mungkin ada kekhawatiran gitu kan pasien ini ya. Padahal Tapi dokter sebenarnya Arif itu nggak pernah ngomong gitu ya dok ya. Jadi, Rentang umur berapa sih dok? Kalau misalnya dianggap sebagai tanda-tanda mau disfungsi ereksi?
Tadi kan nah ini apa namanya jadi patokan. Ini Ya, kan jadi kalau patokan. disfungsi ereksi patokannya sebenarnya bukan umur, cuman banyak bermasalah di usia mungkin 50 ke atas ya. 50 ke atas prostat pasti udah 60. besar ya. Cuman bergejala enggak tergantung membesarnya di mana ya, Dok. Oh, gitu. Ya yang jelas tadi kembali ke definisi disfungsi ereksi. Kalau dia tidak bisa mempertahankan tegangannya itu dalam waktu yang biasanya dia bisa untuk melakukan penetrasi, nah itu namanya disfungsi ereksi. Dok, aku mbiyen iso setengah jam kok saiki 5 menit wis ora iso. Nah, berarti ini apalagi ada ketakutan. Biasanya makin merasa nggak mampu, dia makin nggak pede, makin ketakutan, makin stres, makin nggak bisa iya. ini berfungsi gitu. Nggak naik-naik. Makanya kan ada orang yang butuh kayak semacam tanda kutip jimat ya, untuk meningkatkan kasih obat ini padahal isinya nggak berhubungan. Tapi oh dia gitu. percaya diri, vitamin ini padahal nggak berhubungan langsung dengan Oles. Oh. Juga berhubungan. Remason. Nah, Makanya hangat tadi. Hangat. itu ya mungkin hangat itu juga sugesti bisa aja loh. Sugesti. Oh rasanya lebih hangat, dia langsung percaya diri. Wah aku ya mesti terapi, mesti iso ya. Kebanyakan remason datang luka bakar. Datang luka bakar. Gitu.